Ya, saudara, terima kasih Anda masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi, dan hari ini Nitya masih membahas terkait dengan topik fenomena narsistik bersama narasumber kita hari ini seorang psikolog. Di sebelah Nitya sudah ada Bu Yuli. Bu Yuli, tadi kita terakhir sudah bahas kalau memang ternyata kepribadian narsistik ini penyebabnya banyak ya Bu Yuli ya, tapi salah satunya memang di lingkungan keluarga begitu. Kemudian pola asuh juga sudah disebutkan. Dan tadi terakhir baik laki-laki maupun perempuan sebenarnya sama-sama memiliki resiko, tapi mungkin sebagian besar yang tampak itu biasanya pada perempuan gitu ya, dengan alasan yang sudah dijelaskan tadi. Nah, sekarang kita penasaran juga dengan faktor resikonya begitu, Bu Santiuli, maksudnya apa sih sehingga yang rentan dengan narsistik ini apa saja kalau dari psikolog sendiri untuk kepribadian narsistik ini? Ya, bagus sekali ya itu pertanyaan, karena memang faktor resiko itu yang bisa meminimalisir ya, orang-orang jadi tahu bahwa jangan sampai ini kita lakukan gitu ya, apalagi kalau kita sebagai orang tua, ini calon orang tua nih. Seperti itu begitu. Dan juga mungkin sebagai saudara sebagai teman juga gitu ya. Jadi yang pertama adalah bahwa tadi kan ada kalau penyebabnya yaitu adanya dia diremehkan. Jadi jangan juga sampai bahwa terjadi sikap orang tua yang meremehkan anak. Oke, sering nggak sadar kadang juga ya? Iya, karena dia menganggap itu anak kecil gitu ya. Padahal sebenarnya anak kecil itu kan sebenarnya orang dewasa yang kecil, gitu. Kalau saya bilang orang dewasa yang kecil gitu. Dia bisa menyerap semua begitu. Walaupun dia mungkin secara fisik dan secara mungkin pikir juga dia belum bisa mengungkapkannya, tapi itu dia serap pasti. Jadi jangan sampai itu tadi ya, dia merasa diremehkan. Dan apalagi anak-anak kan punya kebutuhan yang tidak dipenuhi gitu ya. Kebutuhan itu bukan kebutuhan kayak makan apa itu enggak, tapi kebutuhan lebih ke psikis ya, yang membuat anak jadi jangan takut gitu kan. Dia merasa nyaman, justru orang tua itu memotivasi kan, seperti itu. Jadi itu jangan sampai terjadi. Kalau itu terjadi tadi, dia akan karena suatu kali pas dia pengen diperhatikan, dia berbuat yang tadi, dia nggak sadar bahwa dia ternyata narsistik gitu. Gitu. Nah, terus juga itu kemanjaan, memanjakan anak yang berlebihan. Itu juga faktor membuat bisa terjadinya narsistik. Jadi terlalu memanjakan karena kan fokus ke dirinya akhirnya. Ya kan? Betul. Kan selama ini dia pokoknya apa-apa aku diterima. Yang aku inginkan selalu aku dapat begitu. Ya udah, akhirnya dia pokoknya harus begitu juga di masyarakat, dia ingin seperti itu. Nah, dia terapkan seperti itu. Nah, terus tentu saja tadi bahwa pola asuh yang kurang tepat. Saya bilang kurang tepat ya. Saya yakin bahwa orang tua tuh kalau mengasuh pasti ada tujuannya yang benar. Tapi ada yang kurang tepat. Nah, ya tadi sebenarnya cenderung memanjakan, justru cenderung menganggap anak kecil begitu. Jadi terus pola asuh itu kan macam-macam. Kalau kita bicara ada yang otoriter, ada yang demokratis. Kita harus lihat dulu kondisi anak saya seperti apa, kan begitu. Kalau anak saya seperti ini, berarti aku harus kasih pola asuh yang seperti apa, kan gitu. Jadi yang tepat, anak yang sudah pendiam, nurutan, tapi otoriter. Jadi dia jadi ketakutan justru. Jadi suatu kali dia pengen dilihat orang, dia justru melakukan hal yang tidak benar. Jatuhnya nanti bisa ke sini ya, ke narsistik itu. Seperti itu. Jadi kita harus tahu pola asuh yang tepat yang harus kita berikan pada anak kita. Gitu. Pola asuh itu tidak harus satu loh, kan banyak itu pola asuh. Mungkin waktu bulan ini atau mungkin hari ini saya kasih pola asuh yang otoriter buat anak saya. Tapi satu kali, demokratis nih, gitu misalnya gitu. Gitu. Dan seperti itu kita harus tahu itu. Jadi harus tepat. Harus disesuaikan juga kapan pola asuh itu tujuannya untuk penertiban gitu mungkin ya Bu. Kapan untuk memberikan rasa aman dan nyaman. Ternyata untuk pola memotivasi asuh, juga kan. Motivasi gitu. Ternyata pola asuh kuncinya juga di sini ya, Bu Santiuli ya, supaya dia berarti ini lebih ke harga diri individu ya kalau kita ngomongin kepribadian narsistik ya. Kan sebenarnya cenderungnya istilahnya sebenarnya kalau kita lihat bahwa orang-orang narsistik itu dia merasa harga dirinya terlalu tinggi. Tapi sebenarnya sebaliknya gitu. Jadi dia merasa terlalu tinggi, jadi akhirnya dia berbuat seperti itu. Ya, ini karena itu hal-hal yang menyangkut harga diri anak bisa kalau ada yang salah gitu ya, atau kita bilang jangan salah deh, kurang tepat, satu kali akan menimbulkan narsistik ini. Gitu. Baik. Dan tadi juga sempat disebutkan juga yang menarik kalau ternyata orang-orang dengan kepribadian narsistik ini sebenarnya
apa namanya, sangat perasa begitu ya, rapuh begitu, pintar menyembunyikan perasaan. Dia pintar menyembunyikan perasaannya, tapi saat nanti dia kena gitu, istilahnya gitu ya, misalnya dikritik sedikit, dia tidak dipuji lagi, tapi dikritik itu dia udah limbung, seperti itu, dan mudah sekali depresi justru. Baik. Gitu. Baik, itu berarti itu faktor risikonya. Terus ada lagi, yaitu yang terakhir adalah modeling ya. Modeling, orang tua harusnya jadi model yang tepat buat anaknya. Jadi kalau orang tuanya yang memang dia juga orang tua yang pengen diperhatikan oleh orang lain gitu kan, dia lihat, gitu, dia dengar seperti itu, dia akhirnya bisa memanipulasi juga perilakunya seperti orang tuanya kan gitu. Modeling itu maksudnya di sini pemirsa meniru begitu ya, memberi contoh gitu ya. Jadi anaknya akhirnya meniru. Betul, mengkopi orang tuanya. Jadi melihat figur orang tua yang paling dekat begitu ya. Berarti ini sekaligus pelajaran juga untuk para orang tua, disisipkan di parentingnya supaya kepribadian narsistik itu jangan sampai ada di anak atau di orang-orang terdekat kita lah gitu. Tapi kalau sekarang tadi itu adalah faktor pola asuh gitu ya. Tapi ada satu lagi yang penting yang tadi saya katakan, itu kan yang tadi lebih ke lingkup kecil keluarga inti. Nah yang terakhir adalah tadi pengaruh lingkungan juga berpengaruh. Jadi sebenarnya ada mungkin justru di usia dini dia tidak berperilaku narsistik, tapi karena ada di lingkungannya gitu ya, tadi termasuk mungkin orang tua atau lingkungan yang kalau kita bilang orang tua kan tadi keluarga, mungkin di lingkungan yang lebih tinggi gitu, yang lebih luas masyarakat juga ternyata ada orang-orang seperti itu, mungkin peer groupnya, temennya atau apa, akhirnya mempengaruhi dia. Jadi lingkungan juga berpengaruh, tapi paling utama sebenarnya keluarga. Betul, karena itu yang akarnya gitu ya, maksudnya ya. Nanti tinggal lingkungan lagi mau ngolah gimana. Nah, kalau tadi kita di awal sempat bilang zaman sekarang sudah modern begitu ya, maksudnya teknologi udah maju, kemudian apa-apa jadi gampang. Ada nggak kira-kira pengaruh gaya hidup tertentu begitu, Bu Satli, atau apa namanya, perilaku-perilaku tertentu yang orang-orang dengan gaya hidup seperti ini biasanya rentan sama kepribadian narsistik, itu ada nggak kalau dari psikolog? Ada. Ini hal yang justru sangat menarik begitu ya, bahwa gini, orang narsistik juga dia menganggap bahwa dia hanya bisa bergaul dengan orang-orang yang seperti dia. Oh, milih-milih begitu ya? Iya, jadi yang memahami perilaku dia. Nah, biasanya akhirnya sama gitu. Nah, ini tapi saya tidak menunjuk loh ya. Mungkin gejalanya kalau kita bilang di sini banyak sekali kan sekarang grup-grup, terutama ibu-ibu ya, yang ayo kumpul-kumpul, arisan, gitu, sosialita kan, begitu. Terus pakai baju ini, pakai baju itu, gitu, harus begitu. Kalau dia tidak punya baju seperti itu, nggak diterima. Gitu. Saya pernah ada suatu teman yang seperti itu, karena harus ya yang baju pantai yang berbunga-bunga, tapi yang eksklusif ya, gitu. Itu kalau nggak eksklusif, kan pengen pakai baju pantai nggak boleh, gitu. Akhirnya dia nggak ikut, gitu loh. Ada hal-hal seperti itu. Jadi ini justru sekarang sangat banyak ya? Banyak justru gitu ya. Bahwa tadi kalau kadang-kadang kita kan berkumpul itu ada tujuannya ya, gitu. Ya tapi kalau orang-orang narsistik yang begitu, dia hanya senang-senang aja. Sebenarnya senang-senang, dia arisan mungkin, kan arisan. Tapi untuk senang-senang sebenarnya, gitu loh. Ya tapi memang kalau kita berpikir memang perlu juga dia refreshing, begitu kan. Tetapi tadi bahwa dia kan harus lihat orang lain. Seperti contoh misalnya medsos, dia selalu istilahnya tayangkan begitu. Orang lain banyak loh yang nggak bisa seperti itu, gitu. Kalau kita yang biasa-biasa saja, kita normal, istilahnya kita berpikir deh kalau mau melakukan itu, jangan deh gitu. Banyak orang yang mau beli pakaian aja nggak bisa, kita kok bisa ganti-ganti, misalnya gitu ya, seperti itu. Tapi ya kita nggak bisa menyalahkan ya. Tapi ya itu yang menarik, bahwa orang-orang narsistik itu akan berkumpul dengan orang-orang yang sama dengan dirinya. Itu fenomenanya seperti itu. Jadi yang memahami dirinya, karena itu sepertinya nggak ada apa-apa, nggak ada masalah, gitu kan? Iya, jadi mereka merasa tidak ada yang salah begitu, karena sama begitu ya, begitu ya. Oh baik, berarti gaya-gaya hidup tertentu, mungkin gaya hidup yang bisa dibilang katakanlah impulsif begitu ya. Betul. Kemudian yang yang impulsif, yang narsis juga itu, narsis benar itu benar, pengen narsis begitu ya, tadi pengen diakui. Tadi kalau saya katakan pada kita sebenarnya baru mencari eksistensi sebenarnya. Justru kalau sebenarnya yang tahu malah malu gitu ya. Aduh, karena dia sudah ada di aktualisasi seperti gitu. Seharusnya capailah aktualisasimu, bukan eksistensi lagi gitu. Kalau eksistensi itu sudah ini masih dasar kan gitu ya, untuk pengakuan dirinya begitu. Nah itu jadi ya, karena itu kalau kita sudah tahu ada suatu ciri-ciri tadi, kita harus mulai nih
mulai warning nih. Nanti warningnya gimana mungkin nanti kita kasih tipsnya langsung dari Bu Yuli sendiri. Tapi sebelum kita ke gimana caranya mencegah itu tadi, apakah kepribadian narsistik ini kemudian bisa memunculkan gangguan kesehatan mental lain, Bu Satili? Mungkin yang lebih parah, kecemasan atau mungkin depresi, mungkin nggak itu terjadi, Bu Satili? Iya, sangat mungkin gitu. Karena tapi memang untuk gangguan narsis itu juga kan ada levelnya ya, gitu kan, ada levelnya yang masih ringan, masih tengah sampai sudah yang berat. Nah, kalau yang pada taraf sudah parah itu jelas gitu. Berdasarkan sudah penelitian bahwa dia akan akan cenderung nanti mempunyai gangguan mental yang lain. Begitu. Nah, jadi ya hati-hati saja begitu kan. Karena itu akhirnya sudah mengganggu, dan kalau kita sudah jadi temannya atau saudaranya, kita harus membantu mereka gitu. Bahwa ini kamu sudah perlu bantuan nih gitu. Gitu. Muncul karena apa, Bu Satili? Apa karena mereka merasa belum mencapai aktualisasi diri, atau karena tadi seperti tadi mereka kan fokus pada dirinya sendiri, akhirnya mereka meremehkan orang begitu kan. Mungkin terus akhirnya dia memanfaatkan orang dan untuk keuntungannya sendiri sampai menghalalkan segala cara. Nanti muncul kayak sadisme misalnya begitu kan, bisa gitu. Atau apalagi yang lain misalnya terus disorientasi sosial yang lebih parah gitu, seperti itu. Jadi sampai dia malah mungkin nggak mau, pokoknya aku bergaul sama orang yang bukan selevel sama aku gitu. Itu kan sudah parah ya. Sudah lebih parah lagi kalau seperti itu, misalnya seperti hal-hal seperti itu akan muncul begitu. Tadi juga sempat disebutkan kalau misalkan karena dia sebenarnya perasaannya rapuh begitu, Bu Yuli. Jadi kalau misalkan sekali dikritik akan down gitu, itu bisa menyebabkan juga kecemasan, depresi dan sebagainya. Bisa. Walaupun memang ada beberapa yang justru ada yang kuat. Tapi pada umumnya ya, kalau kita bilang pada umumnya kan berarti kan sebagian besar itu bahwa justru orang yang narsistik itu karena tadi dia lebih fokus ke dirinya, dia harus dihargai. Saat dia tidak seperti yang dia harapkan, langsung down. Gampang sekali down. Wah, jangan sampai itu terjadi gitu ya. Dan itu cenderung tadi benar, depresi akan muncul. Nah, sehingga kita perlu tahu kira-kira seperti apa cara untuk mencegahnya begitu. Tapi kita akan bahas di segmen selanjutnya, Bu Yuli. Saudara, di segmen selanjutnya kita akan membahas kira-kira bagaimana caranya mencegah begitu ya perilaku yang menuju tendensi ke kepribadian narsistik ini. Tapi kita akan bahas setelah jeda berikut. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi.